Dari sebuah media lain, ada lagi nih, Pete Wells, yang merupakan seorang kritikus restoran dari The New York Times. Dia memberikan penilaian yang lebih berimbang. Ya, dia memang memuji kualitas steak yang disajikan, namun kritik tajamnya dia diarahkan pada menu pendampingnya. Geng, hari ini kita bakal membahas sebuah topik sebagai bentuk informasi dan edukasi biar kita semua bisa menjadi lebih kritis dalam melihat figur publik atau public figure, terutama yang dibungkus dengan popularitas, kemewahan, citra sukses di media sosial, dan ya hal-hal yang membuat kita tuh seolah-olah ingin menjadi seperti dia, ya kan? Atau dengan istilah lain tuh living the dream, ya, hidup di dalam mimpi semua orang, ya kan? Nah, karena sering banget apa yang kita lihat di layar itu nggak selalu mencerminkan realitas di baliknya, ya. Kadang kita dibuat percaya kalau seseorang itu sukses, berkelas, dan layak dikagumi, padahal pondasi yang menopang ketenarannya itu rapuh dan penuh masalah. Nah, di era digital seperti sekarang, ketenaran bisa datang bukan karena kualitas atau kontribusi nyata, tapi mungkin ya karena keviralan, atau mungkin karena drama-drama palsu, hal-hal yang didramatisir sehingga menggugah hati gitu kan. Nah, tapi ada sebuah pertanyaan ya yang muncul nih geng. Apakah ketenaran instan itu cukup kuat untuk menopang bisnis, reputasi, keberlanjutan atas popularitas dalam jangka panjang? Nah, mungkin jawabannya bisa kalian dapatkan dari kasus yang bakal kita bahas ini, yaitu tentang popularitas Salt Bae. Kalian tahu dia nggak? Nih videonya. Yoi, kalian masih tahu lah ya, di era-era itu ada kayak gini-gini tuh. Nah, itu dia tuh. Dia yang punya, ini signature-nya dia nih. Dan dia ini adalah sosok chef atau koki yang dulu dielu-elukan, dipuja-puja, keren banget. Padahal apa ya, kalau gue lihat sih bukan yang kayak bikin bumbu ala-ala masakan Padang yang bener-bener riweh banget gitu, enggak. Cukup daging dipotong pakai gaya, terus garemin pakai gaya, udah mahal. Udah gitu garamnya kecampur sama keringat dan daki dari sikunya gitu ya. Dan itu jadi mahal. Dia ini dulu dijadikan simbol kesuksesan, gaya hidup mewah, dan dream life di media sosial. Kalau orang udah super kaya, harus makan di restoran dia, ya kan? Nah, dari tukang daging sederhana dulunya dia naik jadi selebritas ternama internasional. Restorannya tiba-tiba tersebar di berbagai negara, cabangnya gitu ya. Dan makan di tempat dia dianggap sebagai simbol status sosial yang tinggi. Tapi belakangan, semua itu mulai hancur dan runtuh. Gue yakin banget kalian udah jarang banget ngelihat dia. Hampir gak pernah ngelihat dia lagi. Dan satu persatu kontroversinya muncul ke permukaan. Bisnisnya goyah dan citranya berubah dari ikon yang keren menjadi bahan kritik dan ejekan publik. Yang menarik nih geng, keruntuhan ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada pola tertentu dari viralitas yang berlebihan, sikap yang dianggap arogan, harga yang tidak masuk akal, sampai perilaku publik yang melewati batas. Semua itu akhirnya membuat banyak orang jadi mulai mempertanyakan, apakah Salt Bae ini memang seorang chef hebat, koki hebat, atau cuma produk media sosial yang terlalu dibesar-besarkan atau overrated gitu. Nah, di video kali ini kita bukan sekedar ingin membahas kejatuhan seseorang, tapi ini menjadi refleksi bareng-bareng bahwa posisi apapun yang kalian dapatkan, jabatan apapun, dan juga seberapa sukses kalian saat ini, itu semua bersifat sementara. Dan apabila pondasi kalian rapuh, ya semuanya bisa dengan gampang akan runtuh. Dan di sini kita belajar juga seharusnya bagaimana menyikapi seorang public figure, budaya viral, dan glorifikasi kesuksesan yang instan, supaya kita nggak gampang terpesona oleh gimmick-gimmick di media sosial dan bisa lebih jernih lagi menilai antara kualitas, integritas, serta pencitraan ya. Nah, langsung aja kita bahas nih geng secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, sebelum kita bahas kontroversinya yang membuat karirnya runtuh, mungkin ada baiknya kita bahas dulu profilnya nih. Gue yakin banget gak semua dari kalian tahu siapa dia. Dan gue sendiri sebenarnya gak begitu tahu awalnya ya siapa dia gitu ya. Setelah membaca tentang profil latar belakangnya dia, di sini gue baru paham. Kita bahas profil dari Salt Bae. Oke, jadi geng, nama aslinya adalah Nusret Gokce.
Dia ini pria kelahiran Turki yang dikenal di dunia sebagai seorang chef, terus butcher juga, sekaligus pendiri restoran mewah Nusret Steakhouse. Nah, sebelum nama Salt Bae ini dikenal dunia, Nusret Gökçe ini dibesarkan di dalam keluarga sederhana di desa Pasali, sebuah wilayah kecil di distrik Çankaya, provinsi Erzurum, Turki. Nah, dia ini lahir pada tanggal 9 Agustus 1983 dan tumbuh di lingkungan keluarga besar yang hidup dengan segala keterbatasan. Up a knife. Nusret memiliki 3 saudara laki-laki dan dia juga memiliki seorang saudara perempuan. Ayahnya bernama Faik Gökçe, bekerja sebagai penambang, sementara ibunya itu bernama Fatma Gökçe, itu berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarga sepenuhnya. Dan sejak kecil, ketertarikan Nusret ini pada dunia memasak itu nggak datang dari dapur restoran mewah, tapi dari dapur rumahnya sendiri yang sederhana. Dia sering mengamati ibu dan neneknya, geng, saat menyiapkan hidangan tradisional ala Turki. Nah, ini pelajaran juga buat kita ya, ketika kita berada di rumah, melihat ibu kita bekerja, nenek kita memasak gitu, itu bisa menjadi ilmu juga ternyata, dan bisa ya untuk masa depan gitu kan. Nah, terus geng, dari proses sederhana itulah rasa hormatnya dia terhadap makanan dan teknik memasaknya dia itu mulai tumbuh. Dan perjalanan Nusret Gökçe ini menuju panggung dunia sebenarnya dimulai jauh sebelum namanya dikenal sebagai Salt Bae. Pada usia 11 hingga 12 tahun, Nusret ini meninggalkan kampung halamannya dia dan pindah ke distrik Kadikoy, Istanbul, Turki, ya, untuk menjalani pelatihan magang di sebuah toko daging lokal. Dan selama bertahun-tahun, Nusret ini mendedikasikan hidupnya untuk mengasah keterampilan kuliner dan teknik pemotongan daging. Setiap hari, dia menghabiskan sekitar 8 jam di rumah jagal. Rumah jagal itu rumah pemotongan. Dan bukan cuma untuk kerja, tapi juga untuk belajar. Dia memperhatikan setiap detail di rumah pemotongan itu. Cara motong daging, teknik yang rapi, presisi pisaunya, sampai bagaimana menghormati bahan makanan yang dia olah. Dan semua dia pelajari secara otodidak dengan disiplin dan ketekunan tinggi. Makanya yang dinilai dari si Salt Bae ini adalah attitude ketika dia menyajikan makanan. Jadi kalau dibilang makanannya enak atau enggak, ya belum tentu enak gitu. Nah, tapi attitude dia dalam menyajikan makanan itu yang dipuji-puji oleh orang-orang. Jadi dia ini nggak cuma bekerja di satu tempat ketika itu, tapi terus memperluas pengalamannya dia dengan bekerja di berbagai macam restoran, bahkan hingga ke luar negeri. Antara tahun 2007 sampai 2010, dia sempat menimba pengalaman di negara-negara seperti Argentina, Amerika Serikat, yang mana dikenal memiliki budaya steak yang kuat. Dari sanalah perspektif global Nusret ini jadi meluas gitu terhadap daging dan penyajiannya yang terbentuk. Dan pada tahun 2010, Nusret ini mengambil langkah besar dalam hidupnya dia dengan mendirikan restoran pertama, yaitu Nurs Strip Ed di Istanbul, Turki. Keputusan ini menjadi sebuah pondasi dari kerajaan kuliner yang nantinya bakal dia bangun. Nah, di awal berdiri, restorannya itu sederhana banget. Ya, restoran ini cuma punya 8 kursi dan dijalankan oleh 10 orang pekerja aja. Tapi dari sini, geng, perjalanan Nusret ini mengalami sebuah pertemuan penting. Tiba-tiba, dia bertemu dengan seseorang yang bernama Ferit Saheng, seorang pebisnis besar sekaligus salah satu orang terkaya di Turki. Ferit ini tertarik bukan hanya pada kualitas daging yang disajikan oleh si Salt Bae ini atau Nusret ini, tapi dia juga takjub gitu ya, tertarik dengan cara Nusret ini menjalankan usaha. Bahkan dia menyaksikan langsung momen ketika Nusret ini menaburkan garam dengan gaya khasnya itu. Gaya kobra, ya kan? Sebuah gaya yang menurut Ferit sangat memukau dan menghibur. Dan dari kesan itulah, Ferit ini mencoba menjalin kerjasama dengan Nusret, ya. Dan Ferit kemudian tertarik untuk berinvestasi, membuka jalan bagi Nusret untuk memperluas bisnis restorannya ke berbagai wilayah. Nah, 4 tahun berselang, tepatnya tahun 2014, Nusret mulai memperluas bisnisnya ke tingkat internasional dengan membuka cabang Nusret di Dubai. Nggak main-main tuh ya. Tempat bukanya langsung di daerah yang merupakan perkumpulan orang-orang kaya berada gitu. Restoran Nusret ini dengan cepat dikenal dengan kualitas potongan daging yang premium dan teknik bumbu yang khas, terutama gaya menaburkan garam di lengan bawah ke atas daging. Dan gaya ini bukan hanya menjadi teknik memasak, tapi juga bagian dari pertunjukan yang membuat dia berbeda dari restoran steak yang lain. Nah, pelanggannya pun mulai berdatangan, membentuk basis penggemar yang
cukup royal dan loyal gitu. Mau mengeluarkan uang dan setia gitu. Titik balik terbesar di dalam karir Nusret Gökçe ini terjadi pada tahun 2017. Yang mana pada saat itu dia mengunggah sebuah video di Instagram yang menampilkan keahliannya memotong daging dengan presisi, dengan cara yang dramatis, ya. Sup gitu. Dan tanpa diduga, video tersebut viral, geng, ke seluruh dunia termasuk negara kita Indonesia. Yang mana ini mengubah Nusret dari seorang pengusaha restoran menjadi sensasi internet global, dan sejak saat itulah julukan Salt Bae itu melekat ke dia. Dan sejak viralitas tersebut, Nusret ini terus memperluas kerajaan kulinernya dengan membuka banyak restoran baru di berbagai negara. Dan gaya khasnya dia dalam menaburkan bumbu makanan itu ditiru oleh banyak orang di seluruh dunia. Yang mana ini memperkuat posisinya dia sebagai fenomena budaya global, bukan sekedar chef biasa. Dan gak cuma itu, restoran Nusret ini ya juga menjadi magnet bagi tokoh-tokoh terkenal dunia, mulai dari atlet sampai aktor papan atas seperti dari Hollywood, semua datang. Nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Beckham, Leonardo DiCaprio, sampai selebriti Asia pun kayak Tiger Shroff, terus ada Sanjay Dutt, terus ada Parmis Verma, itu semuanya pernah datang ke sana dan menjadikan Nusret sebagai simbol antara kuliner, selebritas, dan gaya hidup mewah. Jadi geng, dia udah kerja keras dan walaupun penuh keterbatasan, dari situlah Salt Bae ini membentuk diri, alias Nusret tadi. Dari anak buruh tambang yang putus sekolah menjadi tukang jagal, lalu berkembang menjadi chef dan pengusaha restoran kelas dunia. Nah, jadi itu ya bagaimana sejarah awal pertama kali namanya menjadi besar dan profilnya dia menjadi sosok Salt Bae. Nah, sekarang ya kita bakal ngebahas tentang awal mula kejatuhan dari si Nusret alias Salt Bae ini, hingga ya apa yang terjadi ke dia ini bisa menjadi pelajaran ya buat kita. Kita bahas. Jadi geng, di awal mula runtuhnya Salt Bae itu udah terlihat ya dari tahun 2018 pada saat dia baru saja mendirikan sebuah cabang baru untuk restorannya di New York. Alih-alih mendapatkan sambutan hangat dari para warga New York, restoran barunya justru menuai kritik keras dari para reviewer kuliner yang ternama di dunia. Salah satunya datang dari Robert Sietsema. Aduh, bener gak ya ucapan namanya? Kalau salah tolong diperbaiki ya di kolom komentar. Gue takut gue malah menyesatkan karena membaca nama orang dengan salah gitu ya. Jadi dia ini ya salah satu kritikus senior eater New York di saat itu. Dia menggambarkan hidangan steak yang disajikan oleh Nusret ini ya itu keras dan rasanya kurang. Nah, kritik ini yang langsung menampar citra restoran yang menjual pengalaman premium dengan harga tinggi. Dari sebuah media lain ada lagi nih Pete Wells yang merupakan seorang kritikus restoran dari The New York Times. Dia memberikan penilaian yang lebih berimbang. Ya, dia memang memuji kualitas steak yang disajikan, namun kritik tajamnya dia diarahkan pada menu pendampingnya. Dia menyebutkan kalau kentang yang disajikan itu mengerikan, sementara saladnya itu dinilai biasa aja dan gak istimewa. Nah, penilaian ini memperkuat kesan bahwa kualitas Nusret ini gak merata, alias overrated, terlalu dilebih-lebihkan. Nah, secara umum nih geng ya, banyak reviewer itu menyimpulkan satu hal. Pertunjukan Salt Bae memang menghibur dan steaknya cukup baik, tetapi harga yang dipatok itu terlalu mahal dibandingkan dengan pengalaman yang didapatkan. Kritik ini bahkan mencapai titik ekstrim ketika Steve Kuzo, kritikus dari New York Post, itu menyebutkan cabang dari Nusret tersebut secara belak-belakan disebut sebagai penipuan. Selain soal rasa dan harga, ada satu kritik mendasar lagi yang terus disampaikan berulang-ulang. Banyak pengamat yang mencatat bahwa meskipun Nusret ini ya dipasarkan sebagai restoran steak dari Turki, pengaruh kuliner Turki itu hampir nggak terasa dalam menu yang disajikan. Identitas yang dijual di dalam branding itu dinilai tidak sejalan dengan realitas yang ada di atas meja makan. Dan dari sinilah geng, mulai terlihat retakan awal dalam citra Salt Bae ini ketika viralitas dan pertunjukan tidak lagi cukup untuk menutupi ekspektasi kualitas dan juga harga serta identitas kulinernya. Meskipun restoran pertamanya di New York dibanjiri ulasan yang kurang memuaskan, tapi Salt Bae ini nggak langsung mundur. Dia nggak berkecil hati. Nah, ini jiwa-jiwa petarung nih biasanya. Ya, kita nggak bisa meragukan juga ya, dia ini kan dari orang susah bisa jadi sebesar itu. Jadi kritikan pedas apapun, dia
hadapi, dia telan. Sebaliknya justru ya, pada awal tahun 2020, tepatnya sebelum dunia dihantam oleh lockdown akibat pandemi COVID-19, dia ini tiba-tiba kembali mencoba peruntungan dengan membuka tempat baru di kota yang sama. Kali ini, Nusret ini tidak mendirikan steakhouse, melainkan sebuah restoran burger yang bernama Salt Bae Burger. Namun alih-alih memperbaiki reputasi, langkah ini justru kembali menuai kritik pedas dari para reviewer kuliner. Seperti sebelumnya, persoalan harga menjadi sorotan. Salah satu menu yang paling banyak dibicarakan itu adalah milkshake-nya dengan harga yang hampir $100 Amerika Serikat. Yang mana angka tersebut dianggap nggak masuk akal untuk konsep sebuah restoran burger. Robert Sietsema yang sebelumnya juga mengkritik restoran Salt Bae ini, kembali mengkritik restoran burger ini. Dia mengatakan, dia sangat kecewa terhadap kualitas makanannya. Nah ini gue nggak tahu nih ya, si Robert ini emang ada dendam pribadi apa emang makanan di situ nggak enak. Tapi yang jelas menurut dia, burger yang dibuat dari daging wagyu steak dan burger lainnya itu terasa sama. Nah maksudnya terasa sama tuh gini geng, harusnya wagyu steak itu kan jauh lebih apa ya, jauh lebih premium, mahal harganya. Nah tapi kok rasanya sama aja sama yang lain, gak ada bedanya. Terus buat apa orang bayar mahal? Nah gitulah kurang lebih. Nah jadi dia mengatakan harusnya ada beda yang membuat kenapa nilai jualnya itu berbeda juga. Nah terus geng, gak cuma dari si Robert tadi, ada lagi kritik yang mirip datang dari Ryan Sutton. Ryan Sutton apa Ryan Sutton? Ryan Sutton kali ya. Pokoknya itulah ya, tulisannya Sutton ya. Sultan kali apa Syaiton, intinya gitu deh. Nah dia ini adalah kritikus dari Eater. Dia bahkan menyebutkan bahwa satu-satunya hal yang enak dari burger tersebut hanyalah bawangnya. Nih si abang Ryan ini kayaknya emang suka bawang aja kayaknya ya. Masa iya sih dari segi begitu banyak, ada rotinya, ada dagingnya, yang enak bawangnya. Nah ini adalah sebuah pernyataan kekecewaan terhadap keseluruhan hidangan dari Salt Bae Burger ini. Dan Eater itu bukan satu-satunya media yang bersuara. Kritikus-kritikus lain juga ikut melontarkan penilaian negatif yang menyebutkan makanan di Salt Bae Burger ini adalah makanan yang hambar tanpa karakter rasa. Puncaknya terjadi pada awal Maret 2020 ketika Scott Lynch ya menulis kuliner dari Gotamis, yaitu secara terang-terangan dia menyebutkan Salt Bae Burger sebagai restoran terburuk di New York saat itu. Jadi geng, pada tahun 2021 keadaan justru semakin memburuk buat Salt Bae ya. Dia udah diserang kiri kanan, cabang-cabang restorannya juga diserang kiri kanan. Setelah melalui penundaan panjang karena pandemi COVID-19, akhirnya dia balik lagi buka restoran steak Nusret di distrik Knightsbridge namanya, di daerah London, kawasan elit yang identik dengan orang-orang kaya yang hidup mewah. Tapi alih-alih menuai pujian, dibukanya restorannya dia ini balik ya, disambut oleh gelombang kritik tajam. Walaupun di sana merupakan kawasan orang kaya, mereka tetap melayangkan kritik yang sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu harga menu yang dianggap mahal banget. Jadi kayak orang-orang mikir, lo jual daging apa jual emas? Lo jual daging apa jual air celup pintu surga? Mahal banget. Nah ada seorang netizen yang mengunggah foto tagihan ya, foto tagihan makan di restorannya dia, diupload ke Twitter atau X yang menunjukkan total pembayarannya mencapai 1.576 pound. Berapa tuh kira-kira? 1.576 pound. Mungkin editor gua bisa translatein di sini nih ke rupiah berapa. Nah segitu tuh. Walaupun di meja tersebut memang ada 8 orang, tapi rincian tagihannya memicu kemarahan publik. 2 porsi sushi dihargai 46 pound. Sementara satu steak tomahawk raksasa mencapai 630 pound. Dan bahkan 2 gelas Coca-Cola ya dipatok 18 pound. Jujur gue penasaran nih, 18 pound itu berapa sih? 18 pound? IDR. Oi, yang bener aja lu Nusret, gila lu. Hah? Gelas Coca-Cola seberapa besar sih? Hah? Apa kayak tangki air Eking gedenya? 400.000 2 gelas doang. Astagfirullah, Coca-Cola, cok. Sini datang ke tempat gue suruh berenang. Kalau duit segini nih, 400.000, gila lu. Terus gak berhenti sampai di situ, pelanggan lain kembali memposting tagihan dari restoran yang sama ya, dengan total lebih dari 37.000 pound yang setara dengan 50.000 dolar. 50.000 dolar itu kan, Masya Allah, 600 juta. Hah? Gue salah gak sih? Astagfirullahaladzim, bener gak sih? 50.000 dolar? Makan apa?
beraknya tabungan apa gimana? 800 juta, ya Allah, 834 juta. Tagihan apaan itu? Lu makan apa? Wah gila. Nah, terus unggahan tersebut langsung viral dan memperkuat anggapan bahwa Nusret ini bukan lagi sekedar mahal, tapi melainkan dilebih-lebihkan dan gak masuk akal. Nah, jadi itulah bagaimana awalnya si Nusret ini menjadi omongan atau cemoohan publik karena ya itu tadi overrated. Terlalu mahal, terlalu dilebih-lebihkan. Akhirnya ya itu semua menjadi awal runtuhnya dia. Tapi geng, ternyata ya nggak cuma karena harga makanan dan minumannya yang mahal banget, tapi para karyawannya juga mendapatkan perlakuan yang nggak adil dari dia. Nah, jadi sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan tentang konflik Salt Bae dengan para karyawannya. Ya, udah mana restorannya mahal, tapi ternyata karyawannya tidak sejahtera. Langsung kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi geng, walaupun restoran yang terletak di London ini mendapatkan banyak kritik, di bulan pertama restoran ini muncul, sudah banyak mendapatkan keuntungan yang gak main-main. Di dalam 4 bulan pertama sejak dibukanya restoran ini, ya, mereka itu udah dilaporkan mampu meraup pendapatan sekitar 7 juta pound atau setara dengan 8,5 juta dolar Amerika Serikat. Nah, angkanya fantastis banget dan memang nggak lepas dari harga menu yang memang mahal banget. Hampir semua pelanggan di sana punya tagihan lebih dari 1.000 pound yang dengan cepat terakumulasi menjadi pemasukan terbesar bagi restoran. Tapi geng, pendapatan yang tinggi ini ternyata nggak sejalan dengan reputasi restorannya. Nah, jadi ya, ada sebuah sorotan publik mengenai para pekerja yang ada di sana. Di tengah harga menu yang fantastis, ternyata terungkap bahwa koki di cabang Knightsbridge itu cuma dibayar sekitar 12-13 pound per jam. Selisih upah per jam tersebut hanya 3 hingga 4 pound lebih mahal dari harga segelas Coca-Cola di restoran itu. Jadi dengan kata lain ya, dengan kata lain nih, satu Coca-Cola laku udah bisa ngebayar kokinya. Selebihnya keuntungan buat si Salt Bae. Kan itu nggak adil ya, jahat gitu. Fakta tersebut muncul ya, dan memicu kemarahan warganet dengan banyak pihak yang menilai kalau upah tersebut hampir setara dengan gaji di restoran cepat saji alias fast food atau setara dengan gaji orang-orang di KFC, di McD. Nah, terus apa bedanya? Dan ini sesuatu yang dianggap nggak sebanding dengan citra kemewahan dan keuntungan yang dipamerkan oleh Nusret. Dan ulasan negatif tetap mengalir. Dan pada tahun 2022, ada seorang mantan karyawan dari Nusret London itu mengungkapkan kepada media bahwa sistem kerja internal restoran tersebut lebih mirip restoran cepat saji alias ya kayak McDonald atau KFC. Jauh dari citra eksklusif yang selama ini dipasarkan. Mereka menyebutkan kalau kentang goreng yang disajikan ternyata beku dan cuma disertai saus tomat Heinz, sesuatu yang dianggap tidak sepadan dengan harga yang premium. Lebih jauh lagi, mantan karyawannya tersebut juga menyoroti harga anggur tertentu yang dipatok sampai 2.000 pound. Yang dia sebut itu nggak bermoral, padahal itu kalau dibeli di luar ya murah-murah aja gitu. Dan selain tentang bayaran yang rendah, pada tahun 2021 ada 2 karyawan dari restoran steak Salt Bae di New York itu mengajukan gugatan hukum terhadap pemilik restoran tersebut dengan tuduhan diskriminasi. Mereka mengklaim diperlakukan berbeda karena bukan warga Turki. Jadi ada rasis-rasisnya nih. Salah satu penggugat itu adalah seorang bartender asal Republik Dominika yang mengungkapkan kalau dia diminta untuk mengganti seragam kerja dengan pakaian yang lebih terbuka dan sepatu berhak tinggi, dan permintaan tersebut tidak pernah diberikan kepada karyawan Turki. Jadi hal-hal yang nyeleneh, nakal-nakal gitu diperuntukkan untuk karyawan yang bukan orang Turki. Setelah dia mengikuti instruksi tersebut, dia mengaku justru menjadi sasaran pelecehan dari rekan-rekan pria di tempat kerja karena terlalu seksi kan. Dan ketika itu kemudian dia meminta izin menggunakan pakaian yang lebih tertutup, lebih sopan demi kenyamanan dia sendiri dan keselamatannya dia karena udah mulai digoda-godain nih. Nah, tapi malah dia dipecat dari restoran itu. Wah, gila sih. Gak habis pikir gue. Terus geng, gugatan tersebut juga menyebutkan bahwa beberapa karyawan non-Turki sengaja ditempatkan di meja-meja yang kurang menguntungkan atau kurang nyaman, yang secara langsung berdampak pada pendapatan mereka dari tip atau dari saweran lah gitu ya. Jadi mereka itu nggak dapat uang lebih gitu.
Mereka cuma dapat pahitnya doang. Dan gak cuma itu, pada tahun yang sama, 5 mantan juru masak dari restoran Salt Bae di New York juga mengajukan gugatan. Di dalam gugatan tersebut mereka menuduh Salt Bae ini bersikap agresif dan kasar terhadap karyawannya. Mereka juga mengklaim kalau dia kerap menyalahkan orang yang gak bersalah atas kesalahan yang terjadi di dapur, yang menciptakan lingkungan kerja yang penuh tekanan dan ketakutan. Jadi kayak hobi marah-marah gitu, geng. Geng, kontroversi di jaringan restoran Salt Bae ini juga menyentuh masalah pengelolaan tip karyawan. Pada tahun 2022, ada sebanyak 24 pekerja Nursery di Miami ya menggugat restoran tersebut karena biaya layanan 18% yang otomatis ditambahkan ketagihan pelanggan. Para pekerja menilai biaya itu seharusnya kan dibagi, ya kan, sebagai tip di luar gaji mereka. Karena udah tertuliskan tuh, biaya layanan 18%, yang artinya itu adalah hak para pekerja. Tapi enggak, justru itu adalah sebuah persenan akal-akalan untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih. Nah tapi sayangnya gugatan dari para karyawannya ini kandas di pengadilan banding sirkuit ke-11 yang memutuskan kalau biaya tersebut merupakan service charge bukan tip karyawan. Nah, ternyata geng, ini bukan satu-satunya kasus pengelolaan tip karyawan yang pernah terjadi. Pada tahun 2019, Salt Bae juga pernah menyelesaikan gugatan tentang tip ini, geng. Tapi dia membayar $230.000 Amerika Serikat kepada 4 mantan pekerja di New York yang menuduh uang tip mereka diambil dan mereka dipecat setelah memprotes hal itu. Dan setahun kemudian, pada tahun 2020, gugatan serupa juga kembali diselesaikan dengan pembayaran $300.000 Amerika Serikat setelah seorang mantan pelayan mengklaim kalau uang tip miliknya dia diambil dan dibagikan kepada karyawan lain. Menurut gua, ini adalah sebuah kebodohan atas ego seorang pemilik usaha. Kenapa gue bilang demikian, geng? Karena ya, ketika dia berusaha ingin curang, ngambil hak karyawan, abis itu dia kena tuntut, ujung-ujungnya itu uang yang dia ambil, dia kasih juga ke karyawan lagi. Karena itu namanya ngeribetin diri sendiri. Padahal kalau dari awal dia kasih aja itu hak karyawannya, reputasi dia tetap bagus, toh uangnya juga tetap ke karyawannya. Ini enggak. Diambil dulu, bermasalah dulu, baru dikasih. Ujung-ujungnya nama jelek. Nah ini nih, ini namanya adalah ego ya. Ini pelajaran penting buat kita nih, supaya ya hidup itu win-win solution aja. Orang lain senang, kita senang. Kita senang, orang lain senang. Lu olang untung, owe juga untung. Owe untung, lu olang untung. Gitu aja udah. Terus geng, gak cuma dari masalah restoran hingga karyawan, tapi dia juga punya masalah yang sama di dunia sepak bola. Nah ini yang paling viral dan membuat dia benar-benar hancur, berantakan, dan runtuh. Ya lo tahu sendiri ya, popularitas di dalam sepak bola itu berpengaruh banget, bahkan lebih berpengaruh daripada perpolitikan, daripada dunia keartisan, selebriti, Hollywood, Bollywood, dan apapun. Sepak bola itu kayak tarafnya tuh di atas apa ya? Di atas bumi, di bawah langit dikit gitu. Jadi kalau lo bermasalah dengan selebritas sepak bola seperti Lionel Messi, seperti Cristiano Ronaldo, sama Persib Bandung dan Viking seperti si Resbob ya. Nah, udah lo selesai. Nah, jadi jangan main-main sama yang namanya sepak bola. Sekali lo dibenci oleh para pengagumnya atau pemainnya atau siapapun unsur-unsur penting di dalamnya, lo selesai. Ya, nah jadi ini cerita Salt Bae ya yang berhubungan dengan dibencinya dia di dunia sepak bola. Jadi pada final Piala Dunia tahun 2022 di Qatar kemarin, Salt Bae itu kembali menuai kontroversi setelah masuk ke dalam lapangan sepak bola tanpa izin. Dia bahkan sampai pegang-pegang dan mencium trofi Piala Dunia. Itu kan sakral, nggak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan itu. Nggak boleh sembarangan disentuh. Itu bisa didapatkan dengan keringat dan darah dari para pemain yang sudah bertarung bertahun-tahun. Dia dengan enak ngambil cium-cium. Lo sape, tukang daging kan, tukang daging viral, bisa-bisanya. Dan dia juga berpura-pura menaburkan garam di atas si trofi Piala Dunia demi viral. Dan aksi itu jelas melanggar aturan FIFA. Nah karena trofi itu cuma boleh disentuh oleh pemain dan pejabat resmi. Dan akibat dari insiden itu, Salt Bae dilarang untuk menghadiri final Piala AS terbuka. Dan memasuki tahun 2023, tekanan terhadap bisnisnya makin terasa. Salt Bae Burger resmi ditutup yang hanya 3 tahun setelah restoran tersebut dibuka, dan pada tahun yang sama lokasi Nusret di Boston juga berhenti beroperasi dan tidak pernah dibuka kembali sampai tahun 2025. Investigasi Business Insider turut memperburuk citra Salt Bae dengan laporan dari mantan karyawannya yang menuding adanya budaya ketakutan, kepemimpinan yang otoriter, serta lingkungan kerja yang gak ramah bagi karyawan perempuan. Dan tuduhan ini dibantah oleh kuasa hukumnya Salt Bae yang menyebutkan kalau itu gak mendasar atau sebuah fitnah. Nah tapi apa boleh buat? Gelombang tuduhan udah mengarah ke dia semua. Nah terus geng,
Penutupan dari restoran-restorannya berlanjut di awal 2025 ini. Ketika Nusret di daerah Dallas dan juga Las Vegas itu resmi ditutup. Saat ini, Nusret hanya memiliki 3 gerai aja. 3 restoran aja yang lokasinya aktif di Amerika Serikat, yaitu New York, Miami, Beverly Hills. Di luar Amerika Serikat, jaringannya ini masih bertahan dengan 8 lokasi di Turki, beberapa di Timur Tengah, dan 1 di Mykonos dan London. Meskipun dengan harga yang sudah diturunkan, didiskon-diskonin, nggak bertahan, ya. Meski dikelilingi kontroversi, Salt Bae belum sepenuhnya tumbang sebenarnya. Dia masih yakin dia bisa naik lagi. Dia masih beroperasi dan bahkan bersiap berekspansi ke Amerika Latin katanya. Dengan berencana ingin membuka restoran baru di Mexico City pada akhir 2025. Nah, tapi ya siapa lagi yang mau dengerin, siapa lagi yang tahu tentang dia? Kayaknya udah nggak ada. Nah, jadi geng, itu dia pembahasan kita hari ini mengenai keruntuhan Salt Bae. Mulai dari perjalanan hidupnya dia yang inspiratif, viralitas yang mengangkat nama dia ke puncak, sampai rangkaian kontroversi yang perlahan-lahan menggerus reputasi dan bisnisnya dia. Mulai dari kritik kualitas makanan, harga yang dianggap nggak masuk akal, konflik dengan karyawan, sampai perilaku publik yang melewati batas. Semua itu jadi pelajaran penting tentang bagaimana ketenaran instan tidak selalu sejalan dengan integritas dan keberlanjutan. Nah, gimana nih geng? Menurut pendapat kalian soal kasusnya Salt Bae ini? Apakah dia memang korban ekspektasi berlebihan atau justru contoh figur yang terlalu mengandalkan gimmick dan citra? Coba deh, tuliskan komentar kalian di bawah.